Lepaskan kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Mohon maaf karena baru sekarang saya bukain bacaan untuk kalian para Scorpio di bulan Agustus. Maaf ya, soalnya memang nggak bisa, jadi ya udah baru bisa sekarang. Tapi kan ada pembaca tarot lainnya, kalian bisa lihat di situ ya. Oke, saya cuma nambah-nambahin aja lah ya. Oke, kalau kalian sudah melihat ke tempat lain nggak apa-apa, tapi terima kasih udah hadir di sini. Oke Scorpio, saya akan bukakan 3 kartu karena ini sudah memasuki minggu kedua kali ya. Ya, tanggal berapa sih ini? Tanggal udah masuk ke minggu kedua. Oke, so ya, saya sih bikinnya tanggal 6, tapi kan di publishnya mungkin tidak tanggal 6 ya, dan di tidak pada hari yang sama bisa saja. Oke, so my dear Scorpio, ini untuk kalian di minggu kedua bulan Agustus. Oke, ada egonya Scorpio. Kenapa nih? Bulan Agustus, oke? The illusion of being trapped. Placing too much important material items. Getting caught up in fear and worry. Kalian merasa terjebak di situasi yang gak enak. Situasi yang berhubungan dengan material things, tentang materi. Terlalu tergantung dengan hal tersebut sehingga kalian ngerasa kayak berada di jebakan. Apakah iya kalian berada di jebakan? Itu kalian bisa menjawabnya sendiri karena ini ego kalian sih yang muncul. So, di bulan Agustus ini, di minggu kedua bulan Agustus, kenapa hal ini bisa muncul, ya kan? Ya karena kalian sendiri yang mungkin menaruh harapan terlalu besar, menaruh ekspektasi terlalu besar di sesuatu hal, sehingga ketika hal itu tidak terjadi sesuai dengan rencana kalian, sesuai dengan ekspektasi kalian, kalian ngerasa enggak enak, kalian ngerasa terbelenggu, kalian ngerasa terjebak di situasi itu. My dear Scorpio, saya bisa melihat beberapa Scorpio mengalami hal itu, tapi saya bisa bilang salahmu dewe. Bukan salahnya semesta, ini salahnya si Scorpio yang mengizinkan hal itu terjadi, Scorpio. Ya, dah tuh pada langsung protes boleh, nggak apa-apa protes. But kartunya bilang gitu ya, kejadian yang bikin kalian gak enak di masa-masa bulan awal-awal bulan Agustus ini itu karena ego kalian yang muncul. Dan saya perlu bilang juga bahwa ada Merkuri retrograde ya, dari tanggal 4 sampai 27 Agustus. Memang secara spesifik tidak disebutkan bahwa Scorpio terdampak sama si Merkuri retrograde itu, tapi ingat, di dalam satu tubuh manusia ada 12 rumah yang masing-masing rumahnya itu ada zodiaknya. Jadi zodiak kalian Scorpio bukan berarti kalian pure Scorpio. Rasnya banyak tuh di dalam tuh. Ada sedikit Virgonya, sedikit Libranya, sedikit Leonya. Nah, sedangkan Merkuri retrograde itu lagi bercokol nih sampai tanggal 27. Ya tentu saja bisa mempengaruhi kalian juga. Ego kalian yang membuat
ketidaknyamanan itu terjadi di minggu-minggu awal bulan Agustus. Oke? Jadi ada kejadian yang bikin kalian nggak enak nih gitu ya, nggak nyaman nih gitu. Apa itu? Bisa karir, keuangan, dan bisnis, bisa percintaan, bisa dua-duanya. Ya, sebenarnya beban yang tidak perlu, kalau kalian anggap itu beban, Ten of Wands-nya terbalik ya. Kalau kalian nganggap itu beban, ya itu akan mempengaruhi kalian. Tapi kalau kalian nganggap itu tanggung jawab, itu nggak akan berpengaruh banyak di hidup kalian. Udah, nyantai aja, kalian bakalan, udahlah, emang terjadinya kayak gitu ya. Queen of Cups dan Ten of Wands yang terbalik. Look, ya. Sorry ya saya ketawa karena untuk beberapa Scorpio cowok ya, Scorpio maskulin, ini karena seseorang yang feminin gitu, ini dampak dari ceweknya gitu. Ya tidak harus pasangan kalian Scorpio, bisa juga kayak rekan kerja, circle kalian gitu. So ketidaknyamanan itu ya karena disebabkan oleh si feminin. Apakah bisa femininnya itu Scorpio? Bisa. Apakah maskulinnya bisa bukan Scorpio? Bisa, karena yang bikin gak nyaman justru yang si femininnya gitu. Dan itu terjadi di awal-awal. Dan kenapa ego tadi, kartu yang tadi pertama itu datang? Karena sekali lagi gara-gara egonya si Scorpio bikin semua ini jadi nggak nyaman gitu loh. Jadi ya perlu dipikirin lagi Scorpio. Coba dipikirin, coba dianalisa lagi. Ya bisa-bisa itu ya bukan kesalahan siapa-siapa, tapi si Scorpio itu sendiri gitu kan. Ini kartu yang berikutnya. Sebelum kartunya muncul saya udah ngomong apa? Self-reflection, the judgment. Tulisannya, kalau bisa baca tuh, self-reflection, saya nggak bohong. Ya, so memang ini gegara si Scorpio-nya gitu. Ketidaknyamanan yang terjadi, keadaan yang terjadi di awal-awal bulan Agustus, gak bisa nyalain orang lain. Nyalain si Scorpio-nya, entah Scorpio-nya itu yang cowok, entah itu yang cewek. Bisa aja nih yang Scorpio-nya nih bukan yang cowok ya, tapi si ceweknya gitu ya. Bisa juga sebaliknya, si cowoknya lah yang si Scorpio-nya. Tapi ya intinya self-reflection aja, refleksi aja, ngaca aja. Dimana kalian tidak berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu tapi akhirnya mengundang kesalahan yang sama misalnya gitu ya Scorpio. Apalagi Merkuri retrograde, keinget lagi deh tuh yang lama-lama ya kan. Ya begitulah. Oke, so what should I do now? Oh ya, bacain pesan dari Angels Guide aja lah untuk minggu-minggu yang tough untuk Scorpio. Sacred plan. Ada planning luar biasa sebenarnya yang akan dihadapi oleh seorang Scorpio. Ya udah, hang on there ya. Benar-benar bertahan, kalaupun tidak enak di awal-awal bulan ya Scorpio ya, ada planning yang luar biasa nanti akan terjadi untuk kalian, oke? So, minggu selanjutnya atau minggu ketiga bulan Agustus ada Ace of Winter atau Ace of Sword. Apa bilangnya kalau Ace of Sword? Take your power back, kembalikan lagi kekuatan kalian gitu loh. Itu udah agak-agak bikin kalian gimana gitu ya. Tapi selanjutnya kendalikan lagi diri kalian. Oke, kita baca aja. Mohon maaf ya, saya udah berapa lama nggak pakai kacamata, jadi agak susah membaca dan dipaksain. Oke. Don't be deterred by challenge along the way. Jangan terlalu mikirin challenge itu, ya tetap melangkah aja gitu kan, tetap kuat aja Scorpio. It is important to communicate clearly and accurately, amazing new ideas that should be implemented. Jadi apapun halang rintangnya, yang tadi tuh Ten of Wands-nya kan terbalik ya kan, berarti itu bukan sebuah
hal buruk, justru itu sebagai tanggung jawab kalian yang harus dijalani. Nah, di minggu ketiga bulan Agustus, mulai deh tuh kalian cari lagi ide-ide, dan akan datang lagi ide-ide baru yang bisa diimplementasikan supaya apa? Yang lalu, yang udah terjadi yang gak enak itu di kemudian hari jadi sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Jadi gak usah berpikir kayak, aduh ini tantangannya terlalu berat nih Mbak Lucy. Enggak ada yang berat ya. Semua kalau kita pikir berat ya akan berat, tapi kalau kita pikir ya bisalah kita menjalaninya gitu kan. Egonya Scorpio kan strong ya kan, suka pura-pura lemah deh Scorpio. Enggak lah, kalian jago kok. Oke, so sorry, lupa minum sebentar. So apa yang terjadi? Saya batuk. Oke, apa yang terjadi selanjutnya ya, masih di minggu ketiga sih, banyak kesempatan datang untuk Scorpio untuk bisa memperbaiki apa yang sebelumnya mungkin terhilang, tidak enak, challenge, tantangan, rintangan, halangan. Di minggu berikutnya, minggu ketiga, ada kesempatan itu datang. Tadi bilang kan di kartu pertamanya juga bilang kok, banyak kesempatan datang, new ideas, ide-ide baru yang akan datang dan membuat kalian merasa oke, sekarang nih bisa dilakukan dengan enak nih gitu ya Scorpio ya. Ya, bisa dibalikan keadaan, bisa membalikan keadaan, bisa. So don't worry ya, jangan terlalu khawatir. Ya, Ace of Pentacles-nya emang terbalik ya. Beberapa hal memang masih jungkir balik, terutama tentang karir, keuangan, dan bisnis ya. Tapi kalau yang hidup, misalnya percintaan gitu, bisa lebih baik ya, why not ya kan? Oke lah itu. Oke, kemudian aduh. Oh, healing, the angel of the ocean. Waktunya untuk healing atau memperbaiki keadaan di minggu ketiga ya kan. Dan keadaan memang membuat kalian bisa memperbaiki yang sebelumnya itu ya, di minggu-minggu sebelumnya itu. Jadi minggu ketiga bisa disembuhkan. Oke, bisa diperbaiki lagi. Healing di sini nggak cuma menyembuhkan tapi juga perbaiki lagi gitu ya. Oke, kalau dari Angels Guide Oracle Card-nya, pesannya apa nih di minggu ketiga? Pesannya clear, cancel, and release. Ada yang perlu di-clearkan, ada yang perlu jadiin clear lah, terang lah gitu. Ada yang perlu di-cancel, nggak perlu datang, dan ada yang perlu di-release, ada yang perlu dilepaskan. So, minggu ketiga, kalau kalian mau lebih perasaannya lebih enak dibandingin minggu-minggu sebelumnya, ingat ini pesan dari Angels Guide. Ada yang perlu diperjelas, ada yang perlu di cancel atau nggak perlu datang atau dibuang aja, di erase aja, dan ada yang perlu terakhir release, dilepas. Tentu saja banyak hal susah untuk dilepas kalau kalian masih pegangin itu terus. Padahal sebenarnya itu bukan buat kalian lagi. Coba berusahalah memilah-milah mana yang harus bisa stay, mana yang harus dilepasin atau diperjelas atau di cancel bahkan ya. Ya supaya hidupnya lebih oke lagi. Sip. Terakhir, minggu terakhir di bulan Agustus. Ada Prince of Winter lagi ya, atau Prince of Sword. Lagi-lagi udara nih, lagi-lagi energinya, elemennya udara. Intellectual, determined, fokus, impulsif. Minggu terakhir bulan Agustus apa yang akan terjadi? Seek out an intellectual solution of your problem. The need to act quickly and decisively, sudden or unaccepted change. Ternyata terjadi perubahan di akhir bulan Agustus di hidupnya si Scorpio. Perubahan yang bagaimana? Well, ini adalah general reading. So, secara general akan terjadi perubahan, tapi tentu saja perubahannya akan beda-beda orang per orang.
Dan di sini dibilang cari solusi yang terbaik, cari mungkin orang yang bisa ngebantu, cari pendapat orang yang bisa mungkin menjadi masukan yang baik. Kayak gitu. Karena memang terjadi perubahan yang lumayan signifikan di hidupnya Scorpio di akhir bulan Agustus. So, Scorpio, siap-siap. Tadi saya ulang, di minggu-minggu pertama, ya kan? Wow, pergolakan dah tuh ya. Minggu kedua udah mulai nyadar, udah mulai cari jejak yang harus jejak nih, menjejakkan kaki kembali di bumi nih, udah nggak usah terpengaruh yang kemarin-kemarin. Minggu terakhir terjadilah perubahan besar-besaran. Apakah saya melihat di sini perubahan itu sebagai ke arah yang positif? Kalau saya selalu positive thinking, apapun itu harus positif. Bahkan sesuatu hal yang mungkin enggak enak sekalipun, saya akan mencari silver line-nya. Saya akan mencari positivity di dalam situ gitu. Walaupun sebenarnya kalau menurut orang apa positifnya itu menyebelin misalnya gitu. Tetap saja bisa dicari sisi positifnya. Itu kalau saya pribadi ya, tapi ya saya sih menganjurkan kalian juga kayak gitu ya. Semoga bisa, oke? Karena ada perubahan seperti itu. Tapi kan dia bilang, ya bisalah cari bantuan lah, bisalah berpikir lebih benar-benar mikirin secara bagus gitu supaya jalan keluarnya juga baik gitu kan. Ada, oke, ada Six of Cups. Ada yang akan memberikan kalian bantuan atau mungkin masukan gitu yang baik, dan itu bagus. Dan menurut saya terima aja ya, walaupun tadi di minggu-minggu pertama ego kalian lagi main nih ya kan. Terus kalau tiba-tiba kucuk-kucuk orang bawa perubahan, entar dulu gitu kan. Scorpio kan gak mau nerima begitu aja ya kan, pasti punya pendapat sendiri. Saya jadi ingat cucu saya Scorpio, mau-maunya sendiri, ngereok, mau-maunya sendiri. Well, tidak semua Scorpio seperti itu, tapi melihat dia saya selalu senyum-senyum sambil bilang gini, Scorpio banget nih anak gitu ya. Oke, so well, kalian para Scorpio, akhir bulan Agustus ya. Iya, ada pemberian, ada bantuan untuk apapun permasalahan, perubahan, tantangan di akhir bulan Agustus. Ada yang kasih bantuan. Terus kalau kalian langsung nolak, please don't. Pikirin dulu. Saya nggak bilang terima aja, enggak, kan saya nggak tahu permasalahan apa yang sedang kalian hadapi dan apa yang harus kalian lakukan. Tapi setidaknya kalian bisa mikirin dulu, mikirin lagi. Ini kalau saya terima gimana, kalau saya tolak gimana gitu. It's up to you sih sebenarnya. Tapi pesannya adalah jangan bener langsung enggak gitu. Jangan bilang langsung enggak, nanti nyesel. Jadi pikirin dulu ya, Scorpio. Oke. Terus kartu yang menyertainya adalah The Lovers. Ada The Lovers di sini. The Lovers ini juga bicara tentang opsi atau pilihan. Pilihan. Siapa tahu si yang datang memberi bantuan itu atau datang ke kehidupan kalian itu memang benar-benar cocok untuk kalian, memang benar-benar diberikan Sang Pencipta melalui semesta untuk kalian. Memang benar-benar menjadi satu ikatan yang baik sesuai dengan visi misi kalian di dunia ini, bisa ngebantu kalian. Ya, perubahannya sih di situ ya. The Lovers memang kalau tentang percintaan bilangnya apa? Soulmate. Tapi kan bukan soulmate aja, bukan tentang romance aja, bisa soul trap, soul brother, soul sister. Ya kan? Soul apa lagi? Soul, ya biasanya gitu ya, kalau perempuan soul sister, kalau cowok soul brother gitu kan, atau soul trap itu sekumpulan gitu. Jadi orang-orang yang saling mendukung, bisa aja kayak gitu kan.
Jadi menurut saya jangan ditolak dulu ya kalau ada yang memberi sesuatu bantuan terutama. Oke, Scorpio. Dan apa yang terjadi juga di akhir bulan Agustus, trust sih, King of Pentacle, trust. Percaya saja bahwa kalau ini memang sesuai dengan takdir kalian, itu gak ada yang kebetulan dan gak ada yang jelek. Semuanya for the good reason, semuanya untuk sesuatu kebaikan di kemudian hari. So trust the universe, terutama trust God ya, terutama trust Sang Pencipta, terutama itu. Oke, so pesan dari Angels Guide di akhir bulan Agustus untuk kalian para Scorpio adalah angelic protection. Sih, kalian terproteksi. Entah itu kalian bilang malaikat pelindung kayak apa, ada yang bilang apa, kodam. nggak ke situ saya. Oke, saya lebih cenderung bilang malaikat pelindung ya. Tetap kalian terproteksi ya, my dear Scorpio. Oke, so pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Yang pertama adalah percintaan, yang kedua adalah karir, keuangan, dan bisnis. Percintaan dulu ya. Yes, jawabannya yes, the strength, ada Leo. Oke, kalian yang berhubungan dengan Leo, jawabannya yes. Ada Gemini juga tadi, the lovers ya. Ada self reflection juga. Apa tuh self reflection? Sagittarius ya itu. The Judgment. No, bukan. Oke, enggak. Never mind. Oke, tentang karir, keuangan, dan bisnis sudah ditanyain. Jawabannya adalah ya ini baru Sagittarius saya jawab. Yes. Oke, so Sagittarius juga ada di sini. Gemini, Leo ada di sini. Oke, yang berhubungan dengan kehidupan kalian di bulan Agustus. Apa yang perlu di healing untuk kalian para Scorpio di bulan Agustus? Kita buka ya. Dan itu ternyata adalah procrastination atau penundaan. Jangan ditunda, apapun itu harus tetap dilakukan. Jangan ditunda-tunda lagi ya, my dear Scorpio. So, sekian bacaannya my dear Scorpio. Semoga ada yang bisa diambil dari pesan yang disampaikan. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya salam light, angel, and love, and bye-bye.